Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dedi selaku pengampu mata kuliah Teori Auditing dan Pemeriksaan Perpajakan. Kali ini izinkan saya untuk membahas mengenai alur pemeriksaan perpajakan berdasarkan PMK 15 tahun 2025. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Desi Arum Putri Windarti dengan NIM pendek 2361 dari kelas 1 Prodi D3 Perpajakan FISIP Universitas Jember. Di sini saya akan membahas mengenai alur pemeriksaan berdasarkan PMK 15 dan RSE pemeriksaan yang dibagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua penjelasan alurnya, yang ketiga akan ditutup dengan kesimpulan. Baik, untuk yang pertama yaitu kita membahas mengenai definisinya terlebih dahulu. Dari alur pemeriksaan berdasarkan PMK 15 tahun 2025 itu dibagi menjadi 3. Ada pemeriksaan lengkap atau terfokus, yang kedua pemeriksaan spesifik selain data konkret, dan yang terakhir ada pemeriksaan spesifik data konkret. Nah, untuk definisi yang pertama yaitu pemeriksaan lengkap atau terfokus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap semua aspek atau mencakup keseluruhan pos dalam surat pemberitahuan ataupun SPT. Hal ini dilakukan secara mendalam dengan tujuan untuk memastikan seluruh jenis pajak yang terutang itu telah dilaporkan dan dibayarkan dengan benar oleh wajib pajak. Untuk yang kedua yaitu pemeriksaan spesifik selain data konkret adalah pemeriksaan yang dilakukan secara sederhana atas satu atau beberapa pos dalam surat pemberitahuan ataupun SPT dengan kriteria pemilihannya itu berdasarkan pada analisis resiko kepatuhan wajib pajak. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan spesifik data konkret, yaitu pemeriksaan pajak yang berfokus pada pengujian data atau bukti seperti faktur, kontrak, ataupun laporan keuangan, ataupun juga dokumen-dokumen transaksi tertentu yang bertujuan untuk memverifikasi kebenaran atas transaksi tertentu yang diragukan atau dilaporkan tidak wajar atau berdasarkan hasil temuan-temuan oleh tim pemeriksa. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu penjelasan bagaimana alur pemeriksaan terkait pemeriksaan lengkap atau terfokus, yang kedua ada pemeriksaan spesifik selain data konkret, dan yang ketiga ada pemeriksaan spesifik data konkret. Baik, untuk yang pertama yaitu menjelaskan bagaimana alur pemeriksaan secara lengkap atau terfokus berdasarkan PMK 15 dan RSE pemeriksaan. Tahap pertama yaitu persiapan pemeriksaan, yakni Kepala UP2 menunjuk supervisor dan memberi nomor kasus pemeriksaan. Selanjutnya, supervisor akan melakukan profiling wajib pajak, yaitu dengan mengumpulkan data internal ataupun eksternal yang akan berkoordinasi dengan account representatif atau AR untuk memahami profil usaha wajib pajak. Lalu, supervisor akan menyusun juga terkait input audit plan atau audit program, yaitu dengan rencana pemeriksaan yang meliputi metode, teknik, ataupun langkah-langkah pemeriksaan. Kemudian, tim bisa meminta tenaga ahli jika dibutuhkan untuk membantu pemeriksaan. Setelah disetujui Kepala UP2 terkait dengan penyusunan dan input audit plan atau audit program itu, Kepala UP2 akan menetapkan tim pemeriksa dan diterbitkanlah SP2 atau surat perintah pemeriksaan serta surat pemberitahuan pemeriksaan. Nah, untuk yang pemeriksaan terfokus ini akan dibuat TOR juga yang akan menjelaskan bagaimana fokus dari auditnya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pengujian pemeriksaan. Jika secara lengkap itu selama 5 bulan dan terfokus itu bisa selama 3 bulan. Nah, untuk yang pertama itu ada penyampaian surat pemberitahuan dan TOR, yakni dilakukan untuk memberitahukan saat mulainya pemeriksaan yang akan disampaikan kepada WP secara langsung maupun pos ataupun ekspedisi ataupun elektronik. Untuk yang selanjutnya adalah tim pemeriksa akan meminta dokumen atau data elektronik dari wajib pajak. Nah, selanjutnya adalah tim pemeriksa itu melakukan pertemuan dengan wajib pajak baik secara luring ataupun daring, yang dimana akan diterbitkan berita acara.
Kemudian tim pemeriksa ini akan meminta data tambahan ataupun data lain ke pihak ketiga jika diperlukan. Lalu tim pemeriksa juga akan melakukan pemeriksaan di tempat wajib pajak. Nah, hal ini juga diterbitkan berita acaranya. Kemudian tim pemeriksa ini akan melakukan perubahan audit plan jika menemukan hal-hal baru ataupun nanti akan disesuaikan kembali oleh tim pemeriksa. Kemudian ada tim pemeriksa ini memberikan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan selama 4 bulan jika ada transfer pricing. Nah, itu nanti transfer pricing ini akan diterbitkan KKP seperti itu. Nah, KKP sendiri itu. Kemudian tim pemeriksa itu akan membahas temuan sementara paling lambat selama 1 bulan sebelum pengujian terakhir. Kemudian ada penguatan bukti uji yang akan diterbitkan dalam berita acara. Kemudian tim pemeriksa akan menerbitkan SPHP, ya ini akan wajib pajak akan memberikan tanggapan maksimal 5 hari setelah SPHP diterima. Izin menjelaskan juga terkait KKP itu apa, yaitu KKP adalah kertas kerja pemeriksaan. Nah, di sini itu fungsi dari KKP sendiri adalah menjadi dasar atas penerbitan dari LHP atau lembar hasil pemeriksaan. Jadi yang selanjutnya itu adalah pembahasan dan pelaporan pemeriksaan. Pembahasan ketiga ini dilakukan selama 30 hari kerja, yaitu dengan tujuan untuk menyelesaikan hasil pemeriksaan. Di mana alurnya yaitu setelah WP menanggapi SPHP, dalam waktu 3 hari kerja dilakukan undangan PAHP, yaitu pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, untuk pertemuan dengan WP ini yaitu atas undangan PAHP itu dibuatkan juga BAPAHP, yaitu berita acara atas pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagai bukti pembahasan. Nah, kemudian tim QA atau quality assurance akhir itu akan melakukan pemeriksaan mutu atau pemeriksaan quality assurance. Nah, tim pemeriksa juga akan menyusun LHP atau laporan hasil pemeriksa dan melakukan PEQA atau pemeriksaan akhir atas quality assurance. Nah, setelah selesai, dokumen-dokumen tadi akan dikembalikan ke wajib pajak. Alur pemeriksaan yang kedua yaitu alur pemeriksaan secara spesifik selain data konkret berdasarkan PMK 15 dan RSE pemeriksaan. Untuk yang pertama yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu persiapan pemeriksaan di mana Kepala UP2 akan menunjuk SPV atau supervisor untuk melakukan permintaan audit program atau audit plan. Nah, supervisor ini akan melakukan profiling wajib pajak dengan cara mencari atau meminta data internal atau eksternal yang akan dikoordinasikan kembali dengan AR untuk melakukan bedah profil atau memahami profil dari wajib pajak itu sendiri. Kemudian, supervisor ini akan menyusun audit program, di mana isinya itu mencakup metode, teknik, ataupun prosedur. Kemudian, SPV ini akan mengajukan penyusunan audit program ini ke Kepala UP2. Jika Kepala UP2 itu menyetujui, akan dilakukan penunjukan tim pemeriksa. Kemudian akan diterbitkan pula SP2 untuk penerbitan surat pemeriksaannya. Kemudian supervisor ini akan menginput audit programnya, lalu Kepala UP2 ini akan menerbitkan surat pemberitahuan. Dalam pemeriksaan spesifik selain data konkret itu tidak diperlukan TOR karena TOR sendiri itu hanya dilakukan atas tipe pemeriksaan terfokus saja. Untuk yang selanjutnya yaitu pengujian pemeriksaan. Nah, pengujian pemeriksaan ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan, yaitu dengan cara tim pemeriksa akan menyampaikan surat pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, surat pemberitahuan ini dilakukan pada saat bisa disampaikan secara langsung ataupun melalui pos elektronik. Nah, untuk selanjutnya adalah tim pemeriksa ini meminta dokumen atau data elektronik yang berkaitan dengan pemeriksaan. Lalu, tim pemeriksa ini akan melakukan pertemuan dengan wajib pajak baik secara luring ataupun secara daring.
Hal ini juga diterbitkan berita acaranya. Tim pemeriksa juga dapat meminta data ataupun dokumennya itu ke pihak ketiga, termasuk IBK. Nah, tim pemeriksa ini juga melakukan pemeriksaan di tempat wajib pajak yang nantinya akan diterbitkan juga berita acaranya. Lalu, tim pemeriksa ini akan menerbitkan SPHP selama kurang lebih maksimal 5 hari kerja sejak SPHP diterima, itu harus ditanggapi oleh wajib pajaknya. Nah, selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu pembahasan dan pelaporan. Itu setelah wajib pajak menanggapi SPHP, dalam waktu 3 hari dilakukan undangan PAHP, yaitu pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Lalu akan dituangkan ke dalam BA PAHP, yaitu berita acara atas pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagai bukti pembahasan. Lalu tim QA akan melakukan pemeriksaan mutu, yakni quality assurance, dan tim pemeriksa akan menyusun LHP. Lalu yang ketiga yaitu ada alur pemeriksaan spesifik data konkret, di mana hal ini itu berfokus pada data atau bukti tertentu. Nah, untuk yang pertama yaitu tahap persiapan pemeriksaan, sama seperti sebelumnya, yaitu kepala UP2 akan menunjuk SPV dan tim memeriksa, lalu SPV akan membuat profiling WP atau melakukan profiling WP yang berkoordinasi langsung dengan AR, lalu akan melakukan audit program. Nah, kemudian akan diterbitkan juga SP2-nya dan surat pemberitahuannya untuk melakukan pemeriksaan. Nah, selanjutnya yaitu ada tahapan kedua, yaitu tahapan pengujian pemeriksaan yang dilakukan selama 10 hari kerja. Untuk alurnya yaitu yang pertama ada tim pemeriksa menyampaikan surat pemberitahuan kepada wajib pajak untuk memulainya pemeriksaan. Nah, ini bisa dilakukan secara langsung ataupun melalui elektronik. Lalu ada pertemuan dengan wajib pajak. Nah, ini dilakukan sekaligus dengan penyampaian SPHP. Artinya, hasil sementara langsung dibahas pada pertemuan pertama. Nah, sebelum pertemuan dengan wajib pajak ini didahului dengan penyusunan KKP atau kertas kerja pemeriksaan. Nah, hal ini juga tertuang dalam berita acara. Dalam alur pemeriksaan spesifik data konkret ini biasanya DJP atau tim pemeriksa itu sudah menemukan beberapa data-data yang merujuk kepada hal-hal yang telah diaudit. Untuk yang selanjutnya adalah tim pemeriksa melakukan KKP atau kertas kerja pemeriksaan, dan pemeriksaan akan dilakukan di tempat wajib pajak. Nah, untuk yang selanjutnya, tim pemeriksa ini akan memberikan SPHP selama maksimal 5 hari untuk ditanggapi oleh wajib pajak. Untuk tahapan yang ketiga atau tahapan yang terakhir ini ada pembahasan dan pelaporan pemeriksaan, yaitu tahapan terakhir dengan alur wajib pajak ini diberi waktu selama 5 hari kerja atau 3 hari kerja. Jadi wajib pajak diberi waktu selama itu untuk menanggapi SPHP-nya. Setelah itu, tim pemeriksa akan menerbitkan atau melakukan PAHP selama 3 hari kerja. Lalu tim QA akan melakukan pemeriksaan mutu dan menyusun LHP. Nah, untuk kesimpulannya sendiri adalah jenis pemeriksaan secara lengkap atau terfokus ini cakupannya cukup luas, dengan semua pos-pos pajak itu akan diperiksa. Untuk fokusnya yaitu seluruh aspek pajak wajib pajak dengan lama pemeriksaan itu sekitar kurang lebih 4-6 bulan. Lalu untuk tujuannya yaitu untuk menilai kepatuhan secara menyeluruh. Untuk yang kedua yaitu pemeriksaan spesifik selain data konkret. Untuk cakupannya itu terbatas dengan fokus kebijakan atau prosedur perpajakan. Untuk lama dari pemeriksaan sendiri adalah kurang lebih 2 bulan. Nah, hal ini dilakukan untuk menilai bagaimana kepatuhan wajib pajak atas administratifnya. Untuk yang terakhir yaitu jenis pemeriksaan spesifik data konkret, itu cakupannya cukup sempit dan fokus utamanya pada bukti atau transaksi konkret berdasarkan temuan-temuan dari DJP atau tim pemeriksa. Nah, untuk lama pemeriksaannya itu kurang lebih 1 bulan. Untuk tujuannya adalah untuk memverifikasi kebenaran atas transaksi yang dilakukan. Demikian penjelasan mengenai 3 alur pemeriksaan berdasarkan PMK 15 tahun 2025. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.